Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa libaitil kiram ajma'in. Salatan wa salaman daimaini mutalazzimaini ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa libaitil kiram ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faya ayyuhal khadirun, faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Al-hadis atau kama qala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat dan kenugrahan, sehingga kita masih punya niat semangat untuk berbuat baik, untuk mengamalkan sebuah kebajikan. Mudah-mudahan kebajikan-kebajikan yang kita kerjakan ini menjadi amalan makbula, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas semua nikmatnya, mari kita pergunakan untuk mendapatkan berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah anak cucu kita, berkah pekerjaan kita, dan mudah-mudahan apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pokok utama yang ingin disampaikan oleh khatib yang pertama adalah kita sudah ingin memasuki bulan Rajab, sudah malam atau hampir tanggal minggu pertama sudah habis, sekitar tanggal 8-10. Maka doa yang seringkali diucapkan atau disampaikan oleh para guru kita adalah doa Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna Ramadan, yang memiliki arti, ya Allah jenengan berikan berkah kula mlebet wonten ing wulan Rajab, lan ya Allah jenengan berkah kula mlebet wonten ing wulan Sa'ban, dan ya Allah dengan paringi berkah kula benjing ngantos dumugine wulan Ramadan. Mudah-mudahan keberkahan untuk kita semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Salah satu bentuk keberkahan itu adalah manakala kita ini memiliki hati yang yakni kolbu yang lemes, hati yang tidak keras. Maka hari ini kita ini memiliki yakni yang namanya hati yang membatu. Maka mari kita coba untuk mengkoreksi diri kita. Kita ini memiliki grup, mulai dari grup RT, ada WA-nya, Telegram, ataupun Twitter, ataupun IG, grup kantor, kemudian ada macam-macam grup warung kopi, ada berbagai kelompok-kelompok. Maka orang yang memiliki hati keras dan hati yang lemes, maka akan nampak dari kata-kata yang sering keluar di dalam kelompok grup-grup WA itu. Ada di antara kita itu yang kadang-kadang seringnya tengkar. Kalau di yang namanya WA, Telegram, ataupun di Facebook itu biasanya senangnya tengkar, senangnya engkel-engkelan, dan kemudian kita sebut sebagai orang yang keras kepala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Apakah panjenengan pernah mengungkapkan kata-kata itu kepada teman kita se-WA, segrup? Apakah panjenengan sendiri yang termasuk memiliki orang yang hatinya keras? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Imam Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitab Tamdil Ghafilin menyebutkan bahwa orang yang hatinya keras ini disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor yang pertama adalah orang yang sukanya cengengesan, sukanya tertawa.
maka banyak ketawa itu menjadikan hati kita niki kurang peka terhadap perasaan orang lain, kurang peka terhadap orang yang membaca WA kita, membaca SMS kita. Kadang-kadang kita kurang mempertimbangkan kata-kata atau rasa orang lain apabila membaca apa yang kita ungkapkan. Maka dengan banyak tertawa itu menjadi sebuah penyebab utama orang itu hati ini keras dan kemudian tidak mampu menyelami rasa orang lain. Yang kedua yang menyebabkan hati yang keras itu adalah yakni orang yang memperbanyak makan, yakni al-aklu fauqal ju', yakni orang yang banyak makan yang di atas, yakni di atas ketika dia makan ketika dia tidak lapar. Maka kaidah agama kita adalah makanlah samu ketika lapar dan berhentilah makan ketika kamu belum kenyang. Maka ini sebuah kaidah. Maka kalau kita banyak makan ngapunten maka akan terjadi hati dan kolbu kita ini keras. Padahal hati dan kolbu ini ada sesuatu yang harus kita jaga. Maka kemudian ada di dalam baik secara dhahiran maupun batin, secara jasmani saja akan nampak orang yang kelebihan makan itu akan membatu kolbunya, yakni hatinya ini akan keras, kemudian dia akan nampak dalam ucapannya, akan nampak dalam gerak-geriknya. Akhirnya kemudian untuk mengurangi kerasnya hati dan kolbu kita, maka sedikit makan. Dan hari ini adalah bulan Rajab, maka perbanyak puasa di bulan Rajab. Itu akan membuat hati kita yakni menjadi hati yang lembut, tidak keras. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Untuk mengurangi makan yang tidak terlalu banyak, Rasulullah Muhammad SAW ini menyampaikan sebuah pesan, man akala fauqosiba akala haram. Barang siapa makan yang melebihi batas kenyang, maka kelebihannya itu adalah haram. Maka sebagai sebuah contoh, misalnya panjenengan ini dolan ke Wonosalam, kemudian membawa duren. Kemudian di mobil panjenengan ini membawa duren ini 10. Akhirnya kemudian kamu makan 1, 2, 3. Maka kewajaran orang makan duren itu cukup 3. Kalau kemudian sampai duren ke-4, ke-5, ke-6, sampai ke-10 kamu makan, maka kamu akan merusak diri kamu, bahkan rohani kamu akan rusak. Sebagai contoh, ada seorang tetangga saya ini makan dari Malang, membawa duren dari rumah, kemudian dibawa ke rumah dimakan. Enaknya duren memang luar biasa. Akhirnya kemudian pulang zuhur makan duren, asar makan duren, subuh makan duren, isya mau tidur makan duren. Mestinya sudah berhenti sampai isya tidur. Lah kok diteruskan pagi habis subuh itu makan duren lagi. Masya Allah, jam 9 itu geblak masuk mitra keluarga, mate ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka sebagai sebuah pertimbangan yang perlu kita sampaikan, makan durian itu umumnya ya fauqosiba, jangan sampai berlebihan. Karena yang ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 itu sebenarnya adalah miliknya tetangga. Maka ketika kita makan durian cukuplah 1, 2, 3-nya dilempar ke tetangga. Kita telepon teman, ayo makan durian, ayo makan durian. Maka itu menjadi sedekah buat Anda. Dan itu kebaikan yang paling ringan adalah mengajak kawan kita makan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka oleh karena itu melalui mimbar yang terhormat ini, maka kita harus berusaha melembutkan hati kita supaya tidak menjadi hati yang membatu. Hati yang membantu itu apa? Orang yang tidak berkenan untuk menjalankan nasihat, orang yang tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima saran, tidak mau kemudian begudul karpe dhewe, itu yang mewujud dalam perilaku-perilaku kantor, perilaku-perilaku kerja. Kadang-kadang ditegur sedikit oleh pimpinan, marah, ditegur sedikit oleh kawannya, marah, sering tengkar. Itu hakikatnya adalah hati kita lagi atos. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang ketiga yang membuat hati kita ini atos yakni memperbanyak kasratul kalam, banyak orang kakean omong. Rata-rata di kantor, rata-rata di pabrik, orang yang banyak ngomong biasanya kerjaannya nggak pernah beres. Karena beresnya itu cuma diomong, siap bos, siap pak, siap pak. Tapi kadang-kadang seminggu tidak beres, 3 minggu tidak beres. Akhirnya kemudian orang yang banyak ngomong
ngomong itu seperti tong nyaring bunyinya. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mukminin rahimakumullah. Mudah-mudahan nasihat ini cukup menjadi renungan kita. Yang pertama adalah sedikitkan untuk berbahak-bahak atau menertawakan teman, atau kita terlalu banyak tertawa, itu akan menjadikan hati kita ini menjadi hati yang atas, bahkan berangkat dari candaan biasanya menjadi pertengkaran. Iya arepku guyon tapi dia menganggap serius, iya aku serius tapi dia menganggap guyon, maka ini akan beresiko dalam pergaulan dan muamalah kita. Yang kedua adalah hati-hati di dalam pola makan, karena makan yang lebih itu akan membawa barang haram masuk ke dalam kalbu kita, sehingga hati kita menjadi hati yang keras. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mukminin rahimakumullah. Yang ketiga, sedikitkan omong. Yang namanya as-sukut salamatun, yang namanya diam itu menyelamatkan. Kul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik, kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Mudah-mudahan nasihat ini bisa kita laksanakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali amma ba'd. Faya ayyuhal khadirun, faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat wa ghafirud dhunub was sayyi'at ya ghaffar ya ghafur ya ghaffar ya ghafur ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman khususan ya arwah abina wa aba'ana wa ummahatina wa jaddi wa jaddatina wa masayikhina wa asatidati wa asatidatina wa liman ijtama'na hauna bisabi wa li ajlihi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la Tina badahum wa ighfir lana wa lahum wa wasi' madkhalahum wa akrim nuzulahum wa kafir sayyatahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah was salama wal afiyah was sikha alaina. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah wa khassil maqasidana wa balligh ilaika ya Allah. Allahumma adfa annal ghala wal waba wal bala wal fahsya was suyub wal munkar wal mukhtalifata was sadaida wal mihan ma dhara minha ma batan min baladina Indonesia khassa wa min buldani muslimina amma innaka ala kulli shay'in qadir. Ya salam ya salam ya salam sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnah ma innaka ala kulli shay'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.